kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. B30 yang akan dimulai Januari awal juga agar itu betul-betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita. Intinya dua itu. Uni Eropa itu adalah cara mereka melindungi masyarakat atau petani yang ada di 27 negara. Karena mereka juga penghasil minyak nabati. Dan apalagi mereka sekarang sudah masuk ke fase krisis ekonomi Uni Eropa. Tentu hal yang wajar dan itu harus mereka lakukan. Kalau enggak itu bubar itu Uni Eropa karena merasa tidak dilindungi oleh semacam persatuan negara-negara Uni Eropa. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan alam. Selain hasil tambang, Indonesia juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Ini didukung dengan kondisi beberapa wilayah di tanah air yang begitu subur untuk membudidayakan kelapa sawit. Dan sejauh ini Indonesia masih merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lewat Departemen Pertanian Amerika Serikat yang mencatatkan Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah produksi minyak kelapa sawit mencapai 45,5 juta metrik ton pada tahun 2022. Ternyata di tahun 2022 ekspor atau nilai ekspor sawit, produk sawit Indonesia itu meningkat luar biasa. Kemudian yang ke EU, nah ini yang EU yang lagi rame juga meningkat 6% sampai bulan April dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Tercatat saat ini CPO sebagai minyak nabati yang paling banyak diproduksi di dunia. Pertumbuhan minyak sawit juga dituding merupakan hasil dari deforestasi. Tak hanya itu, Indonesia dan negara produsen minyak sawit lainnya juga dituntut untuk bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi di dunia akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit. Tudingan tersebut digunakan oleh negara-negara barat sebagai senjata dalam Black Campaign yang menyudutkan bahkan menyerang minyak sawit Indonesia. Maka dari itu Sobat Maju, kita bisa simpulkan dengan mudah tujuan aturan yang dikeluarkan Uni Eropa jelas dengan mempromosikan konsumsi produk bebas deforestasi dan mengurangi dampak terhadap deforestasi dan degradasi hutan global di mana Indonesia yang menjadi dalangnya. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Dengan cara menciptakan program B30 sejak tahun 2020 dan menjadi B35 pada 1 Februari 2023 yang mencampurkan minyak nabati ke dalam bahan bakar solar. Dan dengan program hilirisasi kelapa sawit ini tujuan awalnya pure hanya untuk kebutuhan dalam negeri atau lebih tepatnya untuk menghemat devisa saja. Dan Indonesia masih impor solar, namun malah di luar ekspektasi. BBM nabati dari minyak nabati asal Indonesia ini laku keras. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dirut PT Kilang Pertamina International mengatakan setidaknya Pertamina telah mengekspor
15.000 metrik ton biodiesel ke Eropa di tahun 2022. Dan hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong energi baru terbarukan sudah di jalur yang tepat. Meski angka ekspor itu terbilang kecil, namun, ini merupakan langkah awal yang sangat baik di mana nantinya biosolar juga akan mengangkat harga CPO, ditambah lagi Indonesia satu-satunya negara yang memproduksi minyak kelapa sawit menjadi BBM. Kemudian tadi mengurangi impor solar, ini besar sekali tahun ini diperkirakan kalau program ini B35 sempurna berjalan, itu sekitar 140 triliun. Itu kita bisa menggantikan dengan biodiesel. Alasan kenapa masih kecilnya ekspor BBM? Karena Indonesia hanya memproduksi biosolar jenis B35 dan itu hanya di kilang minyak Cilacap yang memproduksi 3.000 barel per hari. Maka dari itu, Sobat Maju, pemerintah melakukan refinery atau mengupgrade kilang tersebut untuk meningkatkan produksi biodiesel plant di Cilacap mencapai 6.000 barel per hari atau naik 2 kali lipat dari produksi saat ini. Apapun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja kepada Malaysia dan di peringkat dunia. Sebab itu kita kena berbincang. Dan kita tahu baru-baru ini Indonesia meluncurkan bursa sawit pada akhir Juli ini. Artinya Indonesia sudah tidak mengikuti harga sawit Malaysia, Singapura, bahkan Belanda. Peluncuran bursa sawit Indonesia tersebut nantinya akan menjadi sebuah acuan harga minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia untuk ekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bursa komoditas sawit adalah keinginan Presiden Jokowi untuk menegaskan Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Dan apalagi mereka sekarang sudah masuk ke fase krisis ekonomi Uni Eropa. Tentu hal yang wajar dan itu harus mereka lakukan. Kalau enggak itu bubar itu Uni Eropa karena merasa tidak dilindungi oleh semacam persatuan negara-negara Uni Eropa. Yang harus kita lakukan adalah, saya sebut tadi, yang pertama adalah menambah pasar. Kemarin sudah dibilang Pak Luhut ke Afrika, ya. Yang kedua adalah kita harus move on lah, hijrah, dan Indonesia sudah berada pada jalan yang benar, kata Pak Fadil tadi. Kita sudah berada pada track yang benar. Pak Luhut melalui timnya Satgas Tata Kelola Kehutanan sudah membuat beberapa regulasi dan itu tidak pernah keluar dari seorang pejabat negara ini yang mengatakan diputihkan, apa mau dicabutin satu-satu sawitnya. Itu kata tim Satgas daripada pemerintah. Tidak pernah